Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina binikmatin wa syukrillah ta'ala azza wa jal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat hingga kita dapat bertatap muka walaupun hanya melalui bentuk video. Salam dan salam marilah kita junjungkan kepada ilabi bin Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ad-dakhil fit tafsir, yaitu sebab-sebab munculnya dakhil 2. Sebelum melanjut ke sana, maka saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ad-dakhil. Ad-dakhil, arti kata ad-dakhil memiliki beragam arti. Di antara arti-arti tersebut ialah ada Fairuz Abadi menjelaskan dalam kitab Al-Qamus Al-Muhij, arti dari kata dakhil ialah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Maksudnya adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia atau pada akalnya yang berupa penyakit atau sesuatu yang jelek. Sedangkan Mazhar kata Arab mengartikannya sebagai suatu kata asing yang masuk dan bercampur ke dalam bahasa Arab, dan berbagai kitab lughah semuanya mengartikan kata dakhil tidak lepas dari sesuatu yang masuk dan menyelinap dari luar yang tidak memiliki asal sedikit pun dalam pembahasan yang dimasukinya. Nah, kemudian dakhil menurut istilah ulama tafsir atau penafsiran, ulama tafsir adalah tafsir atau penafsiran yang tidak memiliki dasar sedikit pun dalam agama yang hadir dengan maksud merusak kandungan Al-Quran. Jadi jelas bahwasannya dakhil menurut istilah ulama tafsir adalah suatu tafsir atau penafsiran yang tidak memiliki dasar sedikit pun dalam agama yang hadir dengan maksud merusak kandungan Al-Quran. Nah, itu menurut ulama tafsir. Baik, kemudian selanjutnya saya ingin membahas tentang adapun macam-macam dakhil. Ya. Macam-macam dakhil itu menjadi dua bagian besar, yaitu dakhil dari maktur dan dakhil dari logika. Dari kedua bagian tersebut terbagi lagi menjadi beberapa bagian untuk memperjelas pembahasannya. Kemudian mari kita bahas satu persatu dari kedua dakhil tersebut. Pertama, dakhil maktur, yaitu jenis dakhil ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagaimana: 1. Menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan hadis, ya, hadis dhaif yang kedhaifannya tidak ada yang memperkuat. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, 5. Nazzaltu hadhihi surah inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibranil, ma hadhihi an-nahiratu allati amrati biha rabbi? Qala laysat bin nahirati walakinnahu ya'muruka idza taramta lis-salati an tarfa'a yadaka idza kubbirat wa idza raka'at wa idza rafa'at ra'suka minar ruku'i wa idza sajadat fa innahu salatuna wa salatul malaika alladzi fis samawati sab'i wa inna likulli syai'in zinah wa an zinatas shalah rafa'a aidi inda takbirah. Kedua, membuat hadis palsu yang disandarkan sanadnya pada Nabi Muhammad SAW. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-A'raf ayat 189, "Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha," dan ila akhiril ayat. Sebab turunnya ayat ini dengan menggunakan hadis dhaif, yaitu lamma hamalat hawa tawfa biha iblis wa kana la ya'is laha walad faqal sammaihu Abdul Harth wa sammatsu Abdul Harth fa ash wa kana dzalika min wahyi syaitani wa amruh.
Kemudian yang ketiga, menggunakan Israiliyat yang jelas-jelas bertentangan dengan kandungan Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis maka tidak masuk dengan kategori dakhil. Contoh Israiliyat yang bertentangan dengan Al-Quran seperti dongeng tentang nabi-nabi terdahulu. Kedua, dakhil dari logika. Terdapat beberapa sebab yang bisa mengantarkan pada dakhil dalam logika. Adapun unsur yang paling mendominan dalam adanya dakhil logika adalah ketidaktahuan orang yang menafsirkan Al-Quran dan kebencian terhadap umat Islam. Dari dua unsur pemicu adanya dakhil logika di atas bisa diperinci lagi menjadi beberapa bagian sebagaimana berikut. Satu, munculnya dari orang-orang yang benci pada ayat-ayat Allah, mengingkari syariat Islam dalam hati mereka, dipenuhi dengan kebencian dan pengingkaran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benci terhadap syariat Allah mulai menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan perkataan-perkataan yang menyesatkan umat Islam, seperti menafsirkan surah An-Nisa ayat 24 dengan kebolehan untuk seks bebas asal sama-sama suka dan saling ridho. Kemudian yang kedua, pandangan yang hanya sebatas sudut zahir tanpa melirik mana yang pantas dan tidak untuk zat yang maha kuasa. Kemudian seperti menggambarkan Allah memiliki wajah sebagaimana wajah manusia dan lain-lain. Tiga, merubah syariat dari posisi aslinya serta memalingkan dari arti yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat, menafsirkan Al-Quran tanpa disertai ilmu yang memadai. Adapun sebab-sebab munculnya dakhil, ad-dakhil 2, yaitu muncullah sebuah pertanyaan, bagaimana dakhil itu bisa muncul? Dan kenapa dakhil bisa masuk dalam tafsir Al-Quran, sedangkan tafsir itu sendiri merupakan disiplin ilmu yang menjelaskan kitab Allah? Jawaban dari kedua pertanyaan di atas ialah sebagaimana yang telah kita ketahui dari keterangan yang sudah lewat. Dakhil bisa muncul, berkembang disebabkan oleh beberapa unsur, yaitu satu, motif keinginan terhadap jabatan. Hal tersebut dalam sebuah kitab yang cukup masyhur di dunia tasawuf, yaitu Kashful Mahjub, diceritakan bahwa suatu ketika Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah mengundang 4 ulama besar ahli fikih untuk datang ke istananya. Mereka adalah Abu Hanifah, Sufyan Tsauri, Mis'ar bin Qidam dan Syuraih. Sang Khalifah bermaksud mengangkat mereka menjadi hakim agung kerajaan Qadhi, sebuah jabatan yang sangat strategis lagi menggiurkan. Namun keempat ulama besar itu sepakat menolak permintaan Khalifah Al-Mansur. Sufyan Ats-Tsauri memilih melarikan diri ke sebuah pelabuhan dan bersembunyi di bawah kapal yang hendak berlayar, sementara yang lain berangkat menuju istana untuk menyampaikan penolakan. Sampainya di istana, sang Khalifah menunjuk Abu Hanifah untuk menjadi hakim agung, namun dia berusaha menggelak dengan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin." Khalifah pun menerima keberatan Abu Hanifah dengan memanggil Mis'ar bin Qadam untuk tampil ke muka. Engkau yang harus menjadi hakim agung, tunjuk Khalifah Al-Mansur. Namun Mis'ar menanggapinya dengan berpura-pura bertingkah laku seperti orang gila. Keluarkan orang ini. Ia sudah gila, teriak Khalifah Al-Mansur. Kemudian kisah yang terjadi pada masa keemasan Islam ini mencerminkan keteguhan ulama dalam memegang prinsip untuk tidak tergoda oleh manisnya kekuasaan. Kedua, bentuk motif ekonomi. Maksud dari motif ekonomi dakhil di sini adalah pengertian dari motif ekonomi, yaitu motif sendiri dapat kita artikan sebagai alasan atau penggerak. Pada dasarnya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan keinginan, maka untuk bisa memenuhinya manusia membutuhkan beberapa tindakan. Semakin besar motif yang dimiliki, maka semakin besar pula dorongan untuk melakukannya. Kemudian motif keberpihakan terhadap aliran tertentu, yang mana pertama, dari yang ditelurkan oleh musuh-musuh umat Islam, yang maksud dengan musuh-musuh umat Islam di sini adalah mereka orang-orang kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang memberi agama Islam. Setelah Al-Quran diturunkan dan menjulang tingginya bendera Islam, mereka mulai bergerak dengan cara memberikan ideologi yang bertentangan dengan Al-Quran. Mereka mengeluarkan ideologi demikian dengan harapan agar orang-orang Islam meyakini bahwa Al-Quran bukan firman Allah, memudarkan otentitas Al-Quran dan memfitnah orang-orang yang penyampaiannya Al-Quran. Bagaimana mereka tidak mempunyai pemikiran untuk memberikan data palsu, sedangkan Al-Quran sendiri selalu menegakkan ketauhidan ketuhanan yang satu, menjelaskan bahwa
berhala-berhala yang mereka sembah termasuk perbuatan syirik. Itulah bentuk dari motif dari keberpihakan terhadap aliran tertentu. Jadi adapun macam-macam yang telah kita pelajari tadi, bahwasannya yang pertama sebab-sebab munculnya dakhil adalah satu, motif keinginan terhadap jabatan, kemudian yang kedua motif ekonomi, yang ketiga motif keberpihakan terhadap aliran tertentu. Jadi saya akan menyimpulkan pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu dakhil dalam tafsir merupakan sesuatu yang sangat membahayakan bagi umat Islam. Bagaimana tidak, sedangkan Al-Quran itu merupakan pegangan utama umat Islam. Oleh karena itu tidak heran bila sekian banyak ulama berusaha untuk berapa banyak ulama berusaha untuk membuat buku khusus yang menerangkan dakhil dalam tafsir, menjelaskan tentang maudu'at dan Israiliyat dan lain-lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa dakhil dalam tafsir sudah berkembang biak semenjak Al-Quran turun dan benderan Islam berkibar luas. Orang-orang yang membenci Islam dan tidak percaya Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, itulah pembawa dakhil Al-Quran. Pertama, sebagaimana contoh yang telah tertera di atas, hanya saja pada saat itu Nabi Muhammad SAW masih hidup, sehingga umat Islam mendapatkan mencerahkan dari Nabi Muhammad SAW. Waktu terus bergeser hingga datangnya era sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pengganti penegak agama Islam. Pada saat itu dakhil semakin berkembang, terutama dakhil yang diadopsi dari Israiliyat. Para sahabat banyak menggunakannya sebagai metode dalam menafsirkan Al-Quran. Memang tidak salah dalam menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan Israiliyat, namun jika itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Israiliyat, itu sahih. Dan lebih berkembang pesat lagi saat fenomena tahkim terjadi pada waktu itu, umat Islam mulai terpecah belah menjadi beberapa golongan dan situs. Tiap golongan memberanikan diri untuk menafsirkan Al-Quran hanya untuk keperluan golongannya sendiri dan ingin mengalahkan musuh pemikirannya, bukan untuk mencari kebenaran dari kitab suci yang telah Nabi Muhammad SAW wariskan pada umatnya. Mereka mulai membuat hadis palsu dan berkata bahwa hadis itu datangnya dari Rasulullah SAW. Lantas bagaimana dengan masa yang kita injak sekarang? Maka di sini saya bisa menyimpulkan bahwa dakhil pada masa sekarang tetap berjalan mulus, terutama dari orientalis yang ingin menghancurkan umat Islam dan ingin memecahkan persatuan umat Islam. Realita yang ada pada negara kita Indonesia, umat Islam terpecah menjadi beberapa sekte. Semua sekte ini tidak menafikan jika mereka termasuk salah satu pelopor dakhil kontemporer. Sebab di sini saya berideologi jika kefanatikan telah mendarah daging, maka kebutuhan akan menyelimutinya. Baik, semoga pada kesempatan ini apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.